Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'it ta'at. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, dengan taufik dan hidayah serta ingat sehingga kembali bisa kita bersilaturahim sekaligus menuntut ilmu yang mungkin kita sudah pernah mempelajarinya. Yang mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu, segala dosa kesalahan kita diampuni Allah, segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah, rezeki kita yang halal diluaskan, penyakit disembuhkan, dan mudahan kelak kita dimatikan oleh Allah membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga disampaikan oleh Allah kepada keluarga beliau, sahabat, dzurriyyat, dan orang yang beriman mengikut beliau, dan orang yang mengikut jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Muslimin dan muslimat, keluarga seberataan yang dirahmati serta dimuliakan Allah, kita menyambung kitab fikih halaman 15. Halaman 15, yakni sembahyang duha, baris kedua mulai atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi jami'i ulumi fid dharaini amin. Yang ketiga, sembahyang sunat muakkad yang sangat dianjurkan dan Nabi kada pernah meninggalkan sembahyang sunat, bukan wajib tapi sunat. Nah, yaitu yang ketiga, sembahyang duha, sembahyang sunat duha. Waktunya mulai terangkatnya matahari sekedar 7 hasta sampai tang hari, sebelum zuhur. Jadi lawas waktunya sembahyang duha itu. Namun di jadwal kita sembahyang tuh ada bacaannya khusus, sembahyang duha. Sekurang-kurangnya sembahyang duha ini 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Jadi sembahyang duha ini termasuk sembahyang yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sekalipun kada sampai wajib. Sembahyang duha ini merupakan sembahyang rutinitasnya orang-orang saleh. Orang munafik kada kalah sembahyang duha ini. Orang munafik kada bisa sembahyang duha ini. Nah, ini kita ukur kita seorang aja, kalau mau ukur orang. Aku ini termasuk orang munafik atau ada? Kawa kada sembahyang duha. Bila kawa sembahyang duha rutin, alhamdulillah, berarti selamat daripada sifat munafik. Bila kada sembahyang duha, nah berarti itu masih ada sifat-sifat percikan sifat munafik ada di dalam diri kita. Nah, jadi sembahyang duha ini luar biasa. Orang yang bisa melaksanakan sembahyang duha membersihkan daripada sifat munafik. Sifat munafik. Nah, orang munafik ini di antara pamandirannya, gerak-gerik tingkah lakunya yang memudarati ka orang adalah inya
mahahantai orang untuk berbuat baik. Ini munafik. Jadi waktu Nabi perang Uhud, orang-orang munafik ini berbulik kada jadi untuk perang. Asalnya membawa pasukan Nabi 1.300 berbulik, yaitu orang munafik 300. Nah lalu waktu peperangan itu terjadi, ada di kalangan kaum muslimin yang mati syahid, terbunuh di medan perang. Setelah bulik ke Madinah, lalu orang munafik ini berucap, pecah jangan umpat, karena kayak kami, kada pecangan mati, kada pecangan terbunuh. Nah, ujar orang-orang munafik. Bahasa kitanya apa yuk? Mahahantai orang, melemahkan semangat orang untuk beribadah. Nah, ini sifat orang munafik. Udah seorang udah kada bawa kap, orang hana bawa kap pulang ditangati. Nah ini munafik, sifat munafik. Ada orang meminta-minta, nah tadi orang minta kada makan misalnya. Udah seorang kada memberi, kawan nah hendak memberi, terus diberi, begini dusta ini. Haram tuh urusannya dusta. Kawan hendak berbuat baik, jangan ditangat. Mun kita menangat, berarti ada percikan sifat munafik. Nah tadi udah seorang kada menyumbang, kawan hendak menyumbang, melihat 1.000, jahnya 1.000 dia hendak aja juga menyumbang, marah urusan orang. Nah jangan dilemahkan semangat orang berbuat baik. Nah bahasa kita ini, bahasa Indonesianya mahahantai orang, ya nih, mahahantai, hanta jadinya orang. Nah untuk berbuat baik, bahagiakan berusaha bina bahi hikmat membendui itu, membendui seorang dia. Nah munafik, na'udzubillahi min dzalik. Mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Orang aturannya, bila ada orang hendak berbuat baik itu didukung, bukan dilemahkan semangatnya. Dan orang munafik ini inya di samping beaku-aku bila ada keberhasilan, inya pun juga meniwas bila ada kegagalan. Bila ada keberhasilan acara apakah, siapa amal misalnya supaya nyaman menyutuhkan, kan hanya imbang tak aja. Lalu gue ucap, jika ada aku di warung itu udah beres. Jika ada aku acara ini berjalan ini ada kok. Nah, aku. Nauzubillahi min. Di sini kan ada bang baik beritaan dan amin ya rabbal alamin. Jadi kita dilarang keras untuk aku itu. Kenapa? Memang kada berhak kita aku itu. Nah, kenapa? Karena terjadinya sesuatu atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berusaha, kita mengusahakan semaksimal mungkin lalu terjadi dengan baik, itu pun pertolongan Tuhan juga. Karena patut juga kita aku. Tapi bila mau gagal, apakah umpamanya lalu maniwas kau hanpa nih gara-gara kau aja nih ya. Habis di warung jamnya nih, Pak, jaga kada kau ada. Nah, maniwas kau dah. Nah itu diantara percikan sifat-sifat munafik. Nauzubillahi min dzalik. Kita mudahan selamat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ya, sembahyang duha ini juga nih. Sembahyang duha ini itu hanya bisa dikerjakan rutin oleh orang yang bersih daripada sifat munafik itu tadi. Jadi di dalam hadis disebutkan ujar Nabi, setiap hari di dalam tubuh kita ini ada persendian. Berapa banyaknya persendian itu? Berapa? Warga. Yuk, gini kawan. Berapa? 360 lah ya. Salah. Enggak ada salah. Enggak ada salah jelas, enggak ada salah. 360 macam persendian di awak kita nih. Persendian itu di kita buku membuku. Nah, buku membuku yang jarwa minggu tadi tuh.
itu ini setiap hari menuntut untuk disadakahi, oleh kita. Namun kita memberi duit ke orang itu tahu dah berarti itu sedekah. Kita menolong orang itu sedekah dia Nabi. Kita membaca tasbih subhanallah sedekah. Nah tadi kita berbuat baik lawan orang itu sedekah. Nah sampai 360 sehari, saben hari itu. Nah cuman dia Nabi cukup untuk mensadakahi persendian 360 buting tadi dengan sembahyang duha 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sembahyang duha itu cukup untuk mensadakahi tiap-tiap persendian kita. Ujar Abah Guru Bahari, Abah Guru di Bahan, artinya ujar Sidin, persendian kita ini perlu pelicin dan pelumas supaya ini mudah dibawa untuk taat. Bila ini kasar kada bergamuk, sulit untuk dibawa untuk taat. Nah, ngalih untuk dibawa baca Quran, ngalih dibawa sembahyang berjamaah, ngalih dibawa menolong orang, ngalih. Kenapa? Kada begamuk barangnya, kada beuli. Nah yaitu persendian ini kada disadakahi. Nah cuman bila kita sadakahi persendian ini, nah itu macam diberi uli dan pelumas, nyamannya dibawa bergerak, dibawa baca Quran sajus sekali duduk tuh nyaman masih murid. Tapi bila kada beuli, jangankan saja setengah hal lagi, gatal banget sudah kulitnya. Asal dicucuk paku, kada nyaman. Kenapa? Kasat ada uli. Nah itu gambarannya. Nah jadi persendian kita ini, nah ini meminta untuk disadakahi saban hari 360 macam bentuk sedekah. Cuman ujar Nabi, bila kita sembahyang duha 2 rakaat cukup. Nah tadi untuk menutupi 360 itu tadi. Bagi kita nang ada berisi kadoan, mangkada tuh sama hukumnya, asal di dalam waktunya, di dalam waktu duha tadi. Kan waktu duha itu mulai kurang lebih jam 6:30 sampai sebelum zuhur, 4 jam tuh. Dan boleh aja ini kada di rumah, kada mesti di masjid dilanggar, boleh aja di panurihan, boleh aja. Nah, bersama baju pemilihan umpamanya. Nah, saat imbah manuri itu kan ada diulah tuh. Imbah manuri itu, nah itu bebersih, wudu, sembahyang. Nah, tadi di mana umpamanya di pondok atau di tanah kan Bapak juga. Nah, imbas sembahyang duha 4 rakaat, nah basili mupuk ya lagi kan pas foto. Jadi imbah nuri santai istirahat bebersih sembahyang duha. Nah imbah itu imbah sembahyang berdoa, nah imbah itu mupuk lagi. Nah ini amun diistilahi, mengkada diistilahi ada pecah gawe ada. Mengkada diistilahi, jangankan nang diselak-selak antara menurih lawan memupuk untuk nang gulaling di rumah gini guring ada diulah ada seminggu ada. Padahal kan apa diulah ada di rumah tuh. Nah kada seminggu ada karena ini kada diistilahinya. Makanya ujar Nabi, hadis Nabi yang sangat terkenal bahwasanya innamal a'malu binniyat. Allah itu menolong hambanya tergantung niatnya. Niat berniat bulat dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Niat ada berniat. Cuma jangankan anak menggawi, berniat saja dia anak menggawi kayak apa anak. Nah, jadi niat itu pun sangat berbekas untuk kita ini bisa mengerjakan suatu amal kebaikan itu tadi. Nah, niat dahulu ada. Namun kita nang tadi berisi kadoan, nah kita mengkado, nah itu sama aja
berarti sudah juga dapat manfaat sembahyang duha itu tadi. Nah, lihat situlah. Nah, kemudian kita membaca kitab sebetulnya pula halaman 36 baris ke-246. Nah, mulai atas. Jadi ujar sidin seperti obat. Nah, ini wajib bagi tiap-tiap orang beriman yang hendak mendapat keridhaan Allah itu mesti tobat dulu. Kenapa? Karena tanpa tobat seseorang kada bakal bisa diterima amal ibadahnya. Kada tobat dahulu. Jadi tobat itu pertama menyesal banget berbuat maksiat nih. Umpama apa ya misalnya judi misalnya. Nah, menyesal banget berjudi ini. Nang kayak apa menyesalnya? Nang kayak rasa imbah minum racun. Itu menyesalnya. Nah, jadi kita nih minum aqua. Imbah minum tadi, imbah itu dipadahkan oleh kawan. Kawan roti berisi racun, nah, bila minum itu paling sehari mati. Nah, kayak apa hati kita perasaannya, menyesalnya aku kayak itu, menyesalnya daripada maksiat. Mun bepadah menyesal, ujihin, itu pada menyesal. Ada orang menyesal ujihin. Nah, ini menyesal yang pertama. Yang kedua, ba'ampih, ada lagi. Nah, ini berlepas daripada maksiat itu tadi. Yang ketiga, mencita-cita kada hendak lagi menggawi itu sampai mati, dah hendak lagi menggawi. Nah, melaksanakan ketiga macam rukun atau syaratnya tobat tadi, niat hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan karena yang lain. Ini ada juga orang tuh kisahnya tobat padahal ada tobat ini. Contoh, ampih berjudi, kada hendak lagi berjudi, menyesalnya berjudi. Kenapa ampih maka kada hendak lagi? Kalau ke polisi dia kontrol, habis sama tangkap polisi. Nah, ini kada tobat. Ini hanya takutan di polisi, bukan karena Allah. Dia kayaknya kada ada pengumuman polisi untuk kontrol, tatap pengen berjudi. Nah, ini kada tobat, kisahnya itu tobat, belum tobat itu. Nah, atau berzina namanya. Wah, ini ampih dah berzina, kada hendak lagi berzina. Kenapa? Tuha. Mana kawal lagi tuha berzina? Nyatainya ampih sudah. Kenapa maka ampih? Dia kada kawal lagi dia coba ini dia tuha dia. Jaka ini anu itu berzina aja masih itu tuh. Nah, ini kada tobat ngarannya. Nah, itu misalnya Bang. Nah, kenapa maka kada lagi mabuk? Satu. Jangan ada satu masih hai mabuk berarti. Nah, bukan karena Allah, karena umur aja. Ya kawan apa ini maka pindah kada lagi untuk nang berdamian nang mabuk. Ya kawan misalnya ada tahan lagi barangnya udahan. Berarti ini kada tobat. Ngarannya ini gara-gara umur Tuhan. Nah, jadi tobat itu mesti karena Allah. Kenapa ika mak ampil aku takutan oleh Allah. Nah, itu sekalipun umurnya Tuhan, ada apa itu? Misalnya orang ini ampil udah berzina. Kenapa? Ya memang umur Tuhan. Orang Tuhan itu kada dentayaan berzina lagi, dan hendak lagi berzina orang Tuhan itu. Nah lalu inya berampil tobat. Tapi inya niatnya karena Allah. Nah, itu diterima tobatnya. Nah, bukan karena umurnya, bukan karena usianya. Nah, jadi mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Orang kenapa ikan maka ada lagi manggawi praktik riba.
jangan aku menggawe riba aja kada berkah jangan duit. Nah berarti ini karena Allah nih, berarti gara-gara dunia. Nah amun aku menggawe riba aja rezeki aja sulit, nah berarti ini kada karena Allah caranya. Nah jadi mesti karena Allah. Nah itu tobat. Jadi amun sekilas pintas mah orang biasa kita mendengar keterangan masalah tobat ini menyesal, bangkit, ada hendak lagi, udah cukup. Itu nang biasa nang kita dengar di mana-mana. Nangaran tobat tuh bangkit, menyesal, ada hendak lagi, udah cukup. Jarang kita mendengar sampai motivasi atau dorongannya itu kenapa maka bangkit. Nah tapi bedanya kada karena Allah, nah itu ngarannya bukan tobat. Nah paham itu aja. Itu ngarannya inya menahan dari maksiat berikutnya. Maksiat yang terdahulu belum diampuni Allah dosanya. Cuk baik aja juga, cuman kada tobat ngarannya itu. Lebih baik tobat lagi. Dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zuhud, menggunakan dunia kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud ini bukan berarti apa orang ini meninggalkan dunia mati, itu bukan zuhud. Jadi zuhud ini bukan berarti berubah menjadi orang miskin, orang susah, fakir, baju bertambah-tambah, itu lain zuhud ngarannya, itu pemulung. Jadi maksud zuhud ini menggunakan dunia kepada nang diridhai oleh Allah. Ada apa sugih? Nah, menggunakan dunia kepada nang diridhai oleh Allah. Dia sugih ada apa? Jangan dianggap bila sugih itu kepada zuhud. Nah, lain maksudnya kada mengerti berarti. Jadi ngaran zuhud ini menggunakan dunia kepada nang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada berisi kendaraan, dibawanya ke majelis ilmu, dibawanya silaturahim. Nah ini ada berisi pengarannya nih baju pakaian, dipakainya untuk taat. Ini ada berisi tempat tinggal, dipakainya untuk beribadah. Nah itu berarti itu namanya zuhud. Nah sekalipun ini banyak berisi harta. Dan sabar. Nah, sabar. Jadi sabar ini ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bisa sabar itu diberi oleh Allah balasannya tanpa terhitung. Jadi menurut ulama, ibadah yang paling ganal pahalanya, lebih ganal daripada sembahyang, lebih ganal daripada puasa, lebih ganal daripada jihad, lebih ganal daripada haji umrah, itu sabar dan ridha atas ketentuan Allah. Ganal pada sembahyang pahalanya bila kita tuh sabar dan ridha. Nah itu panggil. Jadi nang sembahyang itu di bawah pahalanya. Bukan kayak kita nang sembahyang nih, tapi kita sabar, abainya pahalanya. Nah cocok kamu ini. Bukan kayak itu maksudnya. Ini mempelintir ngarannya. Nah jadi sabar, maksud sabar itu apa? Sabar di dalam beribadah itu maksudnya sembahyang, tapi di dalam praktik sembahyangnya tuh sabar. Artinya orang tuh kada bisa akan sempurna sembahyang kalau kada sabar. Sabar maka bacaan baik-baik. Nah, kada nang gegelem rusak tuh kada. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini kada sabar ngarannya. Baudu sabar, ini baudu rapi, baudu nang kadang cikuk, iya udah itu kan sabar betul. Nah sembahyang gerak geriknya ada tumak ninahnya itu berarti sabar ngarannya. Amun sami Allah Akbar, tinggal di bumi. Ini ngarannya kada bertumak ninah berarti kada sabar. Nah jadi maksud sabar itu sabar di dalam taat. Ulir banget sembahyang ini, ulir banget sembahyang. Tapi dikarasi begamat tawa, nah itu lebih hebat pahalanya daripada orang yang kada ulir. Nah, ini jaga guru dari orang yang kulir di sini, kawaknya beribadah,
lebih banyak pahalanya daripada orang yang kada kulir. Nih si aninya kulir sembahyang tapi ini kawa mengalasi sembahyang pada kulir banget tapi kawa tak banyak pahalanya daripada orang yang rajin banget beribadah. Kenapa tak banyak ya? Amun nang rajin, nyatain rajin kada ada kulir pak. Pajak ada nang kulir nih. Nah nang kulir ini nya mendapat pahala berjuang melawan kulir itu. Ini ada pahala jihad melawan kulir. Ada nang saikung nih pak, nyatai rajin kada ada bang bisi kulir. Nah ada nang saikung nih berisi sifat kulir kan, jadi tak banyak pahalanya orang kulir nih, tak banyak pahalanya orang kulir nang tahu memaksa kulirnya, jadi jangan ingin situ aja, jadi dia tak banyak pahalanya bila orang kulir ingin situ aja sasat tuh pas gak ada khususun bayangan gara-gara kulir tak banyak dia pahala, maksudnya kulir kawa mengarasi kayak itu maksudnya. Nah di dalam apa tadi di dalam beribadah. Nah disitulah mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan senantiasa kita ditunjuk oleh Allah di jalan yang lurus yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertahlil setelah ala hadhihi wa ala kulli man nabi as-salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.